Sementara itu, pemirsa, tata kehidupan masyarakat di Bali diwadahi lembaga tradisional yang disebut Desa Adat. Desa Adat merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat dilandasi filosofi Trihita Karana, Parayangan Pawongan dan pelemahan perakar dari kearifan lokal Satkerti dijawai ajaran agama Hindu, adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya yang khas unik Perda Provinsi Bali nomor 19 tahun 2019. Dalam implementasinya, adat dan budaya dijiwai unsur spiritualitas sebagai kekuatan sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Dalam mengimplementasikan filosofi Trihita Karana, sesuai adat dan budaya, desa adat memiliki awik-awik, prarem, didukung lembaga atau prajuru desa adat, sabadesa, kertadesa, banjar adat, yowana dan pecalang dalam menata kehidupan masyarakat atau krama. Seiring perubahan zaman, desa adat dihadapkan berbagai tantangan baik politik, kemajuan ekonomi, teknologi informasi, dan komunikasi serta migrasi penduduk memunculkan fenomena melemahkan eksistensi adat dan budaya yang andil pariwisata budaya sebagai penggerak perekonomian Bali. Apabila hal ini dibiarkan mengakibatkan keberadaan desa adat yang berakar adat dan budaya akan melemah bahkan sirna dan berdampak amat serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat Bali secara holistik. Menjaga pelestarian dan revitalisasi adat dan budaya menjadi penting agar komponen inti yang menjadi alasan keberadaan Raisen di E3, desa adat tidak hilang atau mengalami perubahan akibat perkembangan zaman. Upaya antisipatif dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah harus hadir melakukan penyesuaian dan penguatan agar tatanan yang telah terbentuk tidak membelenggu dan mengerdilkan potensi desa adat untuk mengembangkan potensinya dan mampu berkompetisi melalui penguatan SDM Yuana sebagai penerus keberlangsungan berbagai tatanan kehidupan desa adat untuk dapat bertahan, beradaptasi, bahkan direvitalisasi sesuai tuntutan perubahan zaman yang terus berkembang. Penguatan SDM Yuwana menjadi amat krusial, salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan pada bidang-bidang kompetensi maupun keilmuan seperti pelatihan hukum adat, manajemen organisasi, perencanaan dan tata kelola keuangan desa adat, serta pelatihan manajemen limbah terpadu. Beasiswa pendidikan yang diberikan pada jenjang S1 atau bila memungkinkan jenjang yang lebih tinggi antara lain ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum adat, ilmu ekonomi termasuk di dalamnya bisnis digital, ilmu agama, seni dan budaya sebagai upaya membentuk kader generasi muda penerus yang profesional dan berdaya saing. Program pendidikan dan pelatihan Yohane yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang bernuansa Hindu dibiayai melalui bantuan keuangan yang diberikan kepada desa adat dan pemanfaatannya diatur dalam petunjuk teknis yang setiap tahun wajib dialokasikan untuk mendukung penguatan SDM Yohane desa adat. Bali Post melaporkan.